Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat bertemu kembali di program Berkat Pagi. Saat ini kita belajar kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Nehemia. Bagaimana kita mempelajari kitab Nehemia dan apa yang harus kita pelajari dalam pribadinya seorang Nabi Nehemia. Saudaraku yang terkasih, kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11, bagian A-nya saja. Nehemia pasalnya yang kedua, ayat 11 di sini berkata, "Maka tibalah aku di Yerusalem." Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, seorang Nehemia yang berkata, mengatakan dan menuliskan, "Maka tibalah aku di Yerusalem." Maka timbul pertanyaan, untuk apa Nehemia berada di Yerusalem? Dan dia sebelumnya berada di mana? Saudaraku yang terkasih, kalau kita mempelajari latar belakang seorang Nehemia atau Nabi Nehemia, yaitu dia seorang Yehuda atau suku Yehuda yang tinggal di Persia. Dan dia bekerja di Raja Artasasta, pekerjaannya sebagai juru minum raja tersebut atau Raja Artasasta. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita pelajari dalam kehidupan Nabi Nehemia? Saat dia bekerja di dalam kerajaan raja, melayani seorang raja, maka kalau kita membacakan pasalnya yang pertama, ketika dia mendengarkan berita yang terjadi di kota Yerusalem, telah terjadi atau telah robohnya tembok pertahanan bangsa atau kota Yerusalem. Di situ dia mempunyai hati yang ingin peduli. Saudaraku yang terkasih, yang harus kita pelajari dalam kehidupan seorang Nehemia, dia mendengarkan berita bangsa atau kota Yerusalem telah roboh atau tembok pertahanan bangsa atau kota Yerusalem telah roboh, maka dia langsung tergerak. Ada banyak kehidupan kita Bapak Ibu, ada banyak kehidupan kita saudaraku yang terkasih. Kita mendengarkan berita orang, kita mendengarkan cerita orang, tetapi kita hanya sampai pada pendengaran, tetapi tidak sampai pada tindakan. Tetapi yang harus kita pelajari dalam kehidupan Nabi Nehemia, dia mendengarkan berita duka yang terjadi di kota Yerusalem dan dia timbul rasa mengasihi. Bagaimana dia berpikir bagaimana caranya supaya kembali dibangun tembok Yerusalem. Saudaraku yang terkasih, hal yang pertama yang harus kita pelajari dalam kehidupan Nabi Nehemia, yaitu dia mempunyai hati yang peduli atau hati yang mengasihi. Nah, menjadi pertanyaannya, bagaimana kita mempunyai hati yang mau mengasihi sesama kita? Bagaimana kita mau mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mungkin pribadi kita dan lain-lain. Kita baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-22. Di sini berkata, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Saudaraku yang terkasih, satu hal yang harus kita pelajari dalam ayat ini, yaitu di sini berkata, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran." Bagaimana seorang Nehemia dan juga kehidupan kita, mari kita mempunyai yang mau mengasihi. Bagaimana caranya? Menyucikan diri kita lewat
kebenaran firman Allah. Lewat kebenaran atau firman yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar. Itu hal yang pertama yang harus kita pelajari dalam pribadinya Nehemia. Dan hal yang kedua, pribadinya Nehemia, dia seorang yang rohani. Di mana ayatnya yang keempat, pasalnya yang pertama, saya baca, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudaraku yang terkasih, saat Nehemia mendengarkan berita duka yang terjadi di kota Yerusalem, dia menangis. Firman Tuhan berkata, dan saat itu juga dia berdoa. Kalau kita baca seterusnya ayat kelima sampai seterusnya, itu permohonan Nabi Nehemia. Bagaimana dia mempunyai kerinduan untuk membangun kembali tembok pertahanan kota Yerusalem. Tetapi dia tidak bertindak sendirian. Dia tidak bertindak dengan gegabah. Tetapi dia selalu berdoa. Artinya bahwa hidup seorang Nehemia adalah hidup benar di hadapan Allah. Hidup yang selalu berbau-bau rohani. Apa yang dia inginkan, dia tidak cepat-cepat melakukannya. Tetapi dia cepat-cepat berdoa. Artinya dia meminta permohonan kepada Allah. Artinya dia meminta kepada Allah apa petunjuk Allah yang harus dia lakukan. Nah, setelah dia berdoa, setelah dia meminta apa yang dia inginkan, apa yang dia rindukan untuk bangsa Yerusalem, kota Yerusalem, maka dia meminta, kalau kita baca seterusnya, dia memohon, dia bertanya kepada Allah, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Dan ketika dia sudah berdoa, ketika dia sudah menyampaikan kerinduannya untuk kota Yerusalem, maka Tuhan mengizinkan, Tuhan memberikan kesempatan dia untuk pergi ke kota Yerusalem. Namun tidak hanya sampai pada di situ, ada banyak kehidupan kita saat kita membuka bisnis contohnya, atau membuka usaha kita. Kadangkala kita mempunyai kerinduan, oke, kita berdoa awal-awal. Tetapi pada akhirnya kita bertindak memulainya. Kita sangat lupa, karena kenapa? Kita gegabah. Kita hanya ingin fokus kita bagaimana supaya cepat selesai. Tetapi seorang Nehemia, dia mempunyai kerinduan, dia berdoa. Dan kalau kita baca lagi seterusnya, tidak hanya sampai pada dia cukup berdoa, tetapi saat dia memulai juga, kita baca di pasalnya yang ketiga, Nehemia pasal 3 ayat pertama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Saudaraku yang terkasih, yang harus kita pelajari dalam kehidupan seorang Nehemia, dia pergi ke kota Yerusalem. Dia tidak membawa para tukang yang hebat, tetapi dia membawa orang-orang atau imam-imam besar. Artinya bahwa ketika kita memulai usaha kita, ketika kita memulai apa yang kita kerjakan, yang mau kita kerjakan, sesuatu hal yang kita ingin kerjakan, maka tidak hanya sampai pada kekuatan kita mengandalkan orang-orang yang hebat. Artinya bahwa dalam pekerjaan atau bisnis, apapun itu, tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik kita, tetapi juga mental dan rohani yang bagus di mata Allah. Bagaimana membangun mental rohani seorang Nabi Nehemia. Dan saya rindu, saya dan saudara, kita yang mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Allah saat ini, mari kita sampaikan, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita selesaikan, mari kita memulai dengan doa dan bertindak juga harus
berbau-bau rohani. Kalau kita baca tembok Yerusalem yang telah dibangun Nehemia, kalau kita melihat panjang tembok tersebut 4.818 meter dan tebalnya mencapai 2,5 meter. Dan tinggi tembok tersebut ada sekitar 12 meter. Bukan pembangunan yang kecil. Dan dia hanya membangun 52 hari. Karena kenapa? Karena ada penyertaan Allah. Karena kenapa? Karena dia memulai meminta petunjuk yang dari Tuhan. Meminta penyertaan dan pertolongan daripada Allah. Dan saya percaya ketika kita memulai mengandalkan Tuhan, ketika kita memulai bertanya dengan Tuhan apa yang harus kita kerjakan, maka tidak ada yang sia-sia, maka tidak ada yang gagal. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, sampai di sini firman Tuhan yang harus kita pelajari, bagaimana kita belajar dalam kehidupan Nabi Nehemia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami